Tidak boleh ada setiap anak bangsa yang tidak mengalami suatu pendidikan. Perubahan boleh terjadi, tapi kita mampu untuk mengawal perubahan itu dengan keberlanjutan menghadirkan dan menyiapkan generasi yang betul-betul generasi produktif, generasi yang betul-betul generasi yang bertanggung jawab. Pada tahap awal kita lakukan tes AQ dan kita memperoleh siswa KKRI yang kognitifnya di atas 120. Sejak tahun kemarin kita sudah menyiapkan wadah namanya Korps Kadet Republik Indonesia. Ini bagaimana kehadiran negara secara utuh dan langsung untuk mengawal generasi muda kita ini agar sejak dini karakternya dimantapkan, generasi muda kita terkawal oleh negara untuk bisa memastikan mereka sejak dini menemukan jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia. Bela negara itu adalah sikap, tekad yang diwujudkan dalam tindakan oleh setiap warga negara, baik dia sebagai perorangan maupun sebagai kelompok, yang didasari oleh rasa cinta, kecintaannya kepada bangsa dan negara, sehingga dia terpanggil berpartisipasi untuk memberikan sumbangsi dalam bentuk tindakan apa saja yang positif dalam rangka pembangunan bangsa, menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan bangsa dan negara. Korps Kadet Republik Indonesia itu adalah instruksi langsung dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Sekolah ini kan ada SMK, ada SMA. Jadi kita bisa melihat fenomena yang terjadi anak-anak sekolah ini berbagai macam kegiatan, perbuatan yang menunjukkan bahwa adanya penurunan karakter. Dengan perilaku geng motor, dengan perilaku di jalanan, misalnya terlibat dalam demonstrasi, sehingga generasi muda sekarang ini harus segera kita perbaiki. Harus ada langkah atau treatment ini bagaimana mengatasi persoalan ini. Nah, sehingga beliau langsung menginstruksikan untuk pembentukan Korps Kadet Republik Indonesia sebagai wadah pembinaan generasi muda tadi. Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI, Mabes Angkatan itu bergerak cepat, Mas, langsung bekerja, merumuskan, kemudian melaksanakan kegiatan pembentukan KKRI. Itu mulai gelombang pertama itu pada bulan September tahun 2025 sampai dengan saat ini bulan Mei sudah terbentuk siswa-siswa KKRI
sekitar 67.000 orang. Kegiatan KKRI ini yang terbaru sekarang adalah kita menyiapkan generasi muda khususnya yang memiliki kemampuan kognitif, ya, memiliki kemampuan kognitif yang kebetulan kemarin pada tahap awal kita lakukan tes IQ dan kita memperoleh siswa KKRI yang kognitifnya di atas 120. Sebetulnya jumlahnya 109 orang, Mas. Nah, dari 109 orang itu diproyeksikan untuk menjadi calon penerbang TNI Angkatan Udara karena kebetulan ini kan sangat dibutuhkan dalam rangka penyiapan alutsista TNI Angkatan Udara. 109 orang siswa tersebut itu berasal dari seluruh daerah, dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada perwakilan masing-masing, sampai dengan Papua juga ada. Dan mereka bukanlah anak-anak pejabat, bukan juga anak-anak orang kaya. Saya prihatin dan saya tersentuh karena mereka ini ada yang anaknya tukang bangunan, ada anaknya nelayan, ada anaknya petani. Sehingga ini kita adakan, kita seleksi dari 109 orang itu, akhirnya terseleksilah 27 orang. Titik tolaknya, titik berangkatnya adalah pendidikan. Tidak boleh ada setiap anak bangsa yang tidak mengalami suatu pendidikan. Perubahan boleh terjadi, tapi kita mampu untuk mengawal perubahan itu dengan keberlanjutan menghadirkan dan menyiapkan generasi yang betul-betul generasi produktif, generasi yang betul-betul generasi yang bertanggung jawab. Bela negara menjadi fundament landasan kehidupan kita semuanya. Cara membuat api, soalnya itu harus gesek-gesek tongkatnya ke kayu lain, itu susah sekali itu. Suruh hati-hati aja, gak usah kakean gerak-gerak yang gak penting gitu. Intinya yang formal-formal aja, gak usah maki atau sok jagoan di sini gitu. Siap, saya Janadi Ardiansyah Saputra dari SMK Negeri 1 Plupuh. Siap, saya Dinda Zukrup Soleka dari Sekolah SMK Negeri 1 Plupuh. Nama saya Raditya Apsara Jalo Asmara, asal Sekolah SMK Negeri 2 Sragen. Siap mengikuti Korps Kadet Republik Indonesia. Kegiatan KKR ini adalah pembentukan karakter, penanaman wawasan kebangsaan, melatih kepemimpinan dan kedisiplinan generasi muda. Kegiatan KKR ini juga sebagai wadah strategis untuk mencetak kader bangsa yang berdisiplin tinggi, juga berjiwa patriotik dan memiliki semangat nasionalisme yang kuat. Terdiri dari 16 sekolah SMA, SMK yang ada di Kabupaten Sragen. Jangan lama-lama potongnya, keburu lapar ini.
jam berapa nih, Gus? Udah jam 8:30 Dan. Hei, yang di sana. Cepat tidur. Jangan ada yang melek lagi. Istirahat, udah malam. Nabil, Ramsi, matikan lampunya. Siap. Seru, permainannya banyak tadi juga. Terus pelatihnya juga asik-asik. Mungkin kalau dari aku ya Dinda ya. Ya. Tadi tuh kegiatannya tuh memang bener asik, tapi yang paling banyak itu capeknya. Dari tadi kan Iya, agak salah sih. ya, dari tadi kan Iya. pertama push up, terus nanti push up lagi. Nah, terus nanti lari, naik tebing juga kan. Sama kan pertama itu kita lomba apa tadi? Yel-yel sama Balap itu terenggiling namanya. pon. Iya, iya. Yang kayak jadi terenggiling itu ya. Iya. Nah itu punya kalian itu juara nggak? Aku Enggak. enggak. Kalau Enggak berharap. iya. Aku kalau yang terenggiling enggak. Yang terenggiling itu punya aku nggak juara, tapi yang apa itu? Yang hula hoop itu. Ya, itu juara. Itu kan iya aku juga. Kamu enggak ya? Kasihan. Nah, gimana nggak juara tadi terenggiling baru jalannya udah ambruk semua, udah roboh semua. Sama apa kan kalau banyak ketawa atau gojek itu kan kadang dihukum. Ya. Gitu lah, itu juga seru sih. Iya Kan menerima konsekuensinya gitu. Ya, jalannya lengkak-lengkik. Apa ya lengkak-lengkik bahasa Indonesia ya? Meliuk-liuk. Meliuk-meliuk gitu. Naik turun meliuk-meliuk. Iya. Coba kenalin dong kelompoknya. Siap, dari Sangga 8, nama Sadewo. Iya. Mana aja, siapa aja? Ini siapa nih? Siap, Alamsyah. Siap, Ardi. Siap, Nizar. Siap, Ridwan. Siap, Dava. Siap, Alvin. Siap, kami dari kelompok 7, kelompok Dewi Gangga, barusan menerima materi tentang cara bertahan hidup. Yang pertama mendapatkan air, yang kedua menjerat ayam, dan yang ketiga cara membuat api. Sekarang kita akan menuju pos pioneering yang akan membuat tali temali. Let's go teman-teman, let's go! Oke, tadi habis materi apa? Tadi saya habis materi survival. Di sana kita belajar untuk mencari air, untuk mencari makanan yaitu ayam, dan mencari sumber api di hutan. Oke, yang susah apa, Dit? Yang susah mungkin cara membuat api. Soalnya itu harus gesek-gesek tongkatnya ke kayu lain, itu susah sekali itu. Oke, tadi praktek tetap nggak nyala ya? Ya, praktek pun tetap nggak nyala tuh teman-teman. Susah sekali itu pokoknya tadi. Kalau saya ya di pos kedua ini si PBB, soalnya kan harus sikap sempurna juga. Nah, kalau tawa itu tadi disuruh push up gitu. Jadi ya kita harus serius lah, ada seriusnya lah. Semisal kita tersesat di, wah gimana ini. Nah, kita nggak boleh panik ya teman-teman. Intinya yang pertama itu nggak panik. Nah, intinya kita tuh kalau ada masalah apapun itu kuncinya satu, tenang. Tenang dan Ya. berpikir Ya. cara buat api. Buat api? Iya benar. Benar banget. Bener. Susah. Minta Tadi ampun. kan yang apa? Buat air itu kan itu jelas gampang ya. Ya, Nah, gampang. yang sama yang Buat jepak ayam, itu kan ya, lumayan. disuruh buat contoh. Iya. Nah, itu easy sih. Buat ibu ada yang mau disampaikan buat ibu? Ibu ya di rumah mikirin aku kayaknya. Ya jauh dari ibu juga. Oh iya, dari ibu. Soalnya juga nggak lihat jenguk ke sini tadi malam. Karena jauh. Ibu juga nggak berani ke Sragen. Sedih nggak? Ya sedih-sedih enggak sih. Soalnya disuruh di sini kan dididik buat mandiri juga. Pas mau jalan ke sini ada pesan dari ibu nggak? Suruh hati-hati aja, gak usah kakean gerak-gerak yang nggak penting gitu. Intinya yang formal-formal aja, gak usah maki atau sok jagoan di sini gitu. Oh gitu. Yang terutama itu seru, capek ada, sama senang aja bersama teman-teman. Aku capek, pusing, but tadi kan kakaknya mintanya 3 kata ya, aku tambahin jadi 4 ya. Capek, pusing, but seru banget. Kalau dari aku itu, kalian ngerasa nggak sih kayak jengkel gitu ya? Ya Jengkel. ada. Ada jengkelnya kan? Ada sih, Nah,
Mungkin kata yang pertama aku itu jengkel ya. Jengkel bukan karena pelatihnya gini, tapi jengkel karena pasti ada aja gitu rintangan yang susah gitu. Terus yang kedua mungkin tuh karena kaget gitu. Kaget karena kita ngiranya susah, padahal itu rintangannya gampang itu ternyata. Kita kan mikirnya terlalu overthinking gitu ya. Takut duluan, tapi nyatanya di realita enggak semenyeramkan yang di pikiran kita. Mungkin kata yang terakhir itu lucu ya, karena tadi setiap momen itu pasti ada yang ngelawak gitu, yang lucu juga ya. KKRI Tangguh, disiplin, berkarakter. Yes! Mereka akan melaksanakan pendidikan Sekbang di Yogyakarta. Itu 2 tahun, sekitar 2 tahun ya. Jadi pada saat mereka selesai Sekbang, itu umur mereka sudah 18 atau mungkin ada yang 19 tahun. Dan secara psikologi itu sudah bisa untuk memegang pesawat. Kaget, nggak menyangka sama sekali ya anak saya bisa melewati titik seleksi itu. Mestinya dia belum terbiasa ya. Jauh dari rumah, jauh dari keluarga, mesti juga kangen. Terus fisiknya kan juga ditempa terus ya, harus belajar. Jadi anak-anak adik-adik kita Korps Kadet Republik Indonesia saat ini berada di Pusat Bahasa Kodiklatau itu ada totalnya ada 27 ya. Yang 10 itu mereka adalah kelas 11 dan sekarang naik kelas 12. Yang 17 orang yang kelas 12 yang lulus, dan ini mereka nanti akan disiapkan untuk mengikuti program kesiapan masuk penerbang gitu Mas. Selain mereka melaksanakan pendidikan sekolah yang dilaksanakan di SMK Penerbangan, mereka itu melaksanakan pembinaan dan pengasuhan yang intinya adalah menyiapkan mental mereka, terutama fisik mereka disiapkan betul-betul mulai dari fisiknya. Mereka harus standar, harus masuk untuk menjadi seorang tentara setelah itu melalui pendidikan, dan kemudian mereka akan melaksanakan seleksi untuk Sekbang PSDP. Mereka akan melaksanakan pendidikan Sekbang di Yogyakarta. Itu 2 tahun, sekitar 2 tahun ya. Jadi pada saat mereka selesai Sekbang, itu umur mereka sudah 18 atau mungkin ada yang 19 tahun. Dan secara psikologi itu sudah bisa untuk memegang pesawat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kesya Maria Putri, bisa dipanggil Kay, asal dari Jakarta Utara. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Siap, izin, nama saya Maulana Gilby Revansyah. Saya berusia 17 tahun. Saya berasal dari kota Semarang. Bapak saya sudah tidak ada, ibu sekarang bekerja sebagai guru TK, dan saya anak kedua dari 3 bersaudara. Allahu Akbar. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan. Biasanya kita bangun pagi jam 4 untuk pemanasan. Lalu sholat subuh, setelah sholat subuh kita pembersihan diri. Setelah pembersihan diri kita makan pagi, setelah makan pagi kita binsik pagi. Setelah itu kita istirahat, makan snack, lalu makan siang, sholat zuhur. Di siang hari juga ada binsik lagi, seperti pull up, sit up, dan push up. Lalu setelah makan siang kami ada kelas bahasa Inggris. Lalu setelah kelas persiapan sholat asar. Lalu sorenya juga ada binsik lagi, lari untuk melatih endurance kami. Lalu ada pull up, sit up, dan push up lagi. Selanjutnya pembersihan, makan malam, sholat maghrib, sholat isya. Lalu kami ke kelas untuk belajar mandiri. Setelah itu apel malam dan istirahat.
karena di sini adalah lembaga bahasa yang dimiliki oleh TNI AU, kita kan melaksanakan pendidikan bahasa, ya ada bahasa Inggris, bahasa Turki, bahasa Arab, bahasa Prancis. Dan mereka, karena ini akan berguna bagi karir mereka, karena tidak menutup kemungkinan mereka ke depan akan punya kesempatan untuk mengikuti pendidikan ke luar negeri. Saya suka kelas bahasa Inggris dan juga bina fisik, karena itu menguatkan otot saya dan juga bisa saya tahu gitu gimana berapa bertahannya saya dalam bina fisik itu. Dulu saya maaf kurus. Lalu di sini saya mudah gemuk, terus terdapat perubahan di otot-otot lengan saya juga dan otot-otot paha saya. Yang saya sukai kelas bahasa Inggris. Kenapa? Karena sebelumnya memang kurang sekali di bahasa Inggris saya. Dan setelah ada kelas itu, saya merasa bisa banyak berkembang soal bahasa Inggris. Seperti membaca dan mendengarkan listening. Kesan-kesan saya selama berada di sini, saya sangat senang karena mempunyai banyak teman dari berbagai daerah. Terus kadang mereka punya cerita sendiri yang menambah pengetahuan saya. Lalu saya juga senang karena mendapat pengasuh yang baik dan sangat-sangat perhatian kepada kami. Assalamualaikum. Anak mama udah pulang. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Nama saya Ibu Ratih, saya orang tua dari Maulana Gilby Revansyah. Keseharian saya mengajar di sebuah TK. Kalau Gilby itu dia cenderung pendiam, tidak banyak bicara, tapi rajin dan sifatnya penyayang, terutama sama adiknya. Iya. Ya, dia bisa bergaul dengan baik dengan teman-temannya. Awalnya dia kan ada ini ya, KKRI di Kodam itu, terus dia, "Mah, aku mau ikut ya." Ya udah. Saya sebagai orang tua ya hanya bisa support anak. Kalau memang dia mau seperti itu, boleh silahkan. Ya. Dari waktu dia TK, itu suka pakai baju kayak tentara, apa polisi, terus apa main pistol-pistolan gitu. Memang dari kecil memang dia suka seperti itu. Jadi ya udah mengalir gitu aja. Ya paling fisik ya. Kalau fisik kan dia memang suka fitness gitu. Ya. IQ-nya kan di atas rata-rata ya, 102, Iya. 137 berapa? 131 kalau nggak salah. Kaget. Nggak menyangka sama sekali ya anak saya bisa melewati titik seleksi itu. Ya mestinya dia belum terbiasa ya, jauh dari rumah, jauh dari keluarga, mesti juga kangen. Terus fisiknya kan juga ditempa terus ya, harus belajar. Jadinya ya dia bilang, ya capek dikit lah gitu. Saya tetap support dia, menyemangati, lebih disiplin, lebih tegas, ya, lebih mandiri, yang jelas. Semoga saja hasilnya baik, dia bisa melalui setiap tahapan tes yang ada. Kalau pesan saya untuk Gilby, tetap semangat, jangan menyerah, jangan tinggalkan sholat, ya, selalu berusaha untuk menggapai cita-cita. Harapan saya untuk program KKRI ini tetap lanjut ya, karena ini program sangat bagus sekali, bisa mencetak generasi muda yang disiplin, berwawasan tinggi, mempunyai kebangsaan yang kuat.
Generasi muda Indonesia itu harus betul-betul unggul ya, baik dari sisi intelektualitasnya, dari sisi karakternya. Karena hanya itu yang bisa membuat kita maju, hanya itu yang bisa mengantarkan kita berada pada tujuan kita, yaitu Indonesia Emas 2045. Tanpa itu, semua yang kita lakukan ini saya kira hanya bersifat normatif saja, normatif dan simbolik. Nah, ini harus kita rubah, kita tinggalkan yang itu. Saya ingin menjadi seorang pilot. Kenapa kamu mau jadi pilot? Karena menjadi seorang pilot itu keren pasti, dan juga mereka pergi jauh walaupun itu membahayakan, tapi itu cukup seru. Saya jadi lebih paham tentang bela negara dan juga sikap setia pada Pancasila. Tentunya sikap seperti kedisiplinan, saya merasa lebih disiplin, lalu lebih percaya diri juga. Lalu soal binsik juga terasa di tubuh saya, seperti otot-otot saya lebih berkembang lagi. Siap jadi penerbang. Siap, saya persembahkan untuk ibu, keluarga, dan diri saya sendiri juga. KKRI, selamat sore! Sore, sore, sore! KKRI, kamu semangat luar biasa! Jaya! Jackson! Hurra! Hurra! Jackson! Hurra! Hurra! KKRI, kuat apanya? Kuat fisiknya, cerdas otaknya! Hurra! Hurra! Kuat fisiknya, cerdas otaknya! Hurra! Hurra!